Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, masih bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, saya pagi ini sedang berada di tempat wisata, yaitu tepatnya di Utama Raya Beach Resort and Hotel. Dan ini sangat nyaman untuk bisa dijadikan untuk santai-santai di sini. Dan kesempatan ini saya gunakan untuk bisa memberikan informasi kepada sahabat Bawaslu pada podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan saat ini saya ingin menyampaikan informasi penting kepada sahabat Bawaslu. Saat ini sahabat Bawaslu, kita sedang berada pada tahapan yang sangat krusial, yaitu yang pertama tahapan rekapitulasi DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, mulai dari di tingkat PPS atau desa kemarin sampai kemudian hari ini tanggal 10 merupakan hari di mana PPK melakukan rapat pleno rekapitulasi DPSHP, daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Kemudian besok tanggal 11-12 giliran KPU, kalau di kita adalah KPU Kabupaten Probolinggo, melakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil sementara hasil perbaikan atau DPSHP di tingkat kabupaten. Dan di samping itu dengan beririsan kita sedang melakukan pengawasan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, mana waktunya dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 14 Mei 2023 yang lalu, sahabat Bawaslu. Oleh karena itu penting bagi sahabat Bawaslu dan semua yang menonton konten Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini mengetahui tentang potensi dugaan pelanggaran pidana pada tahapan tersebut. Karena apa? Tujuannya adalah agar kita bersama-sama bisa mencegah terjadinya dugaan pelanggaran yang mengakibatkan tahapan-tahapan setiap pemilu ini menjadi terganggu, sahabat Bawaslu. Oleh karena itu Bawaslu sangat penting untuk bisa menyampaikan ini. Tujuannya adalah melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa proses yang ada pada tahapan pemilu 2024 ini. Apa saja dugaan pelanggaran yang ada pada tahapan pendaftaran calon anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo? Sahabat Bawaslu, yang pertama adalah penyelenggara tidak menindaklanjuti temuan daripada Bawaslu. Ya, di mana di situ ketentuannya ada pada ketentuan pasal 518. Ya, bunyinya adalah setiap anggota KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu Provinsi dan atau Bawaslu Kabupaten Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 3 dan atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 251 ayat 3 dan pasal 261 ayat 3 dan atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Itu sahabat Bawaslu. Potensi tindak pidana pada pencalonan anggota DPRD terutama di Kabupaten Probolinggo ini. Kemudian sahabat Bawaslu, masih dalam jenis atau tindak pidana yang saya bacakan tadi, yaitu penyelenggara tidak menindaklanjuti temuan daripada Bawaslu. Nah, apabila benar-benar terbukti sahabat Bawaslu ketentuan pidananya terhadap penyelenggara ini berdasarkan pasal 554 di dalam Undang-Undang 7 2017,
sanksi pidananya itu diperberat, ditambah jadi 1/3 dari ketentuan pidana yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Sahabat Bawaslu, selanjutnya adalah jenis apa lagi yang berpotensi pada pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Probolinggo ini, yaitu yang kedua, yaitu tentang membuat surat atau dokumen palsu. Membuat surat atau dokumen palsu, di mana di sini ini berlaku bagi siapapun, sahabat Bawaslu, di mana setiap orang, siapa saja. Di manakah ketentuannya? Yaitu ada pada pasal 520. Saya bacakan. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang dengan sengaja memakai surat dan atau dokumen palsu menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana maksud dalam pasal 254 dan pasal 260, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 72 juta paling banyak, sahabat Bawaslu. Jadi ini terkait dengan pemalsuan dokumen, pemalsuan data. Dan tentu sahabat Bawaslu, karena ini setiap orang, siapa saja bisa melakukan, termasuk penyelenggara. Maka tentu kalau penyelenggara yang melakukan, maka sanksinya akan ditambah 1/3 sebagaimana ketentuan dari pasal 554 tadi. Itulah sahabat Bawaslu ketentuan pidana yang saya bacakan ini, pidana pemilu yang saya bacakan ini adalah merupakan potensi, sahabat Bawaslu. Semoga tidak terjadi potensi dugaan pelanggaran yang saya sebutkan tadi. Jadi tujuan kami menyampaikan informasi ini adalah kita bersama-sama mencegah agar pemalsuan data, agar pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara itu tidak terjadi, sahabat Bawaslu. Baiklah, terima kasih sahabat Bawaslu telah mengikuti perjalanan informasi kami di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.